and now receives money from the Biden-Harris campaign, and a lot of it. Our country is going to hell. Kasus yang menyeret mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terus bergulir di meja hijau, seakan menjegal dirinya untuk kembali maju dalam perhelatan pemilu 2024 mendatang. Kabar teranyar, mantan Presiden Amerika ke-45 itu sudah berstatus sebagai terdakwa. Hal ini menjadi catatan sejarah bagi Amerika karena untuk pertama kalinya mantan Presiden Amerika Serikat harus berurusan dengan urusan pidana. Lantas, apa kasus yang menjerat Donald Trump hingga harus terancam berakhir di balik jeruji besi? Kasus ini bermula pada penyelidikan Jaksa Distrik Manhattan, Alvin Bragg, terhadap dugaan suap yang dilakukan oleh Trump selama kampanye pemilu Presiden Amerika Serikat pada tahun 2016 lalu. Trump diduga telah melakukan suap untuk menutupi semua kabar negatif tentang dirinya selama masa kampanye 2016. Dalam penyelidikan kasus tersebut, jaksa menemukan fakta lain bahwa mantan pengacara Trump, Michael Cohen, yang diduga telah membayar uang tutup mulut sebesar $130.000 kepada Stormy Daniels, seorang artis pornografi yang mempunyai hubungan seksual secara diam-diam dengan Trump sejak tahun 2006 lalu. Di mata hukum Amerika Serikat, pemberian uang tersebut memang bukan tindakan ilegal. Tetapi yang membuat Trump terjerat masalah adalah ketika uang itu dicatat di rekeningnya sebagai biaya penggantian jasa Cohen sebagai pengacaranya kala itu. Praktis, jaksa menilai ini sudah termasuk pemalsuan catatan bisnis. Maka dari itu, kasus ini pun terus berjalan. Namun dalam perjalanannya, pria yang pernah menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat selama 4 tahun itu selalu berkelit dan membantah semua tuduhan tersebut. Meski begitu, kasus tersebut terus bergulir di meja hijau. Hingga pada Agustus 2018, mantan pengacara Trump, Michael Cohen, mengaku bersalah atas tuntutan pidana di pengadilan Manhattan, termasuk soal pelanggaran dana kampanye atas pembayaran uang suap kepada Stormy. Cohen pun kala itu dijatuhi hukuman 3 tahun penjara federal. 1 tahun pasca putusan pidana terhadap Cohen, Cyrus Vance, jaksa Manhattan, memanggil Trump Organization sebagai tindak lanjut penyelidikan kasus suap tersebut. 2 tahun setelah melewati masa persidangan di Pengadilan Negeri New York, tepat pada Desember 2022, Trump Organization dinyatakan bersalah dan didenda $1,6 juta AS. Lalu pada bulan Januari 2023, peran dari Donald Trump dalam kasus suap itu kian terkuak. Di bulan Maret kemarin, Trump pun diminta untuk bersaksi di depan Dewan Juri, tetapi menolaknya. Hingga pada April 2023 ini, pria kelahiran New York 14 Juni 1946 itu didakwa atas 34 tuduhan kejahatan soal pemalsuan catatan bisnis terkait dugaan hubungan seksnya bersama Stormy Daniels yang ditutup-tutupi selama ini.